Sebenarnya kalau standar awal kita lihat bagaimana Anies dia menguasai karena tetap orang ya dia kan orang kampus, oh iya ini bukan seorang kampus. Prabowo juga bukan orang kampus tapi mampu memakai panggung itu. Siapapun yang diundang untuk mengucapkan dalilnya itu dimanapun dia harus mampu tuh. Tetapi Anies memang dipastikan akan jadi parameter terhadap Prabowo maupun Ganjar. Nah itu untungnya dia tampil pertama, yang lain sebetulnya udah punya kira-kira kisi-kisi suasana diskusi kayak apa tuh. Ganjar bisa pelajari itu siapa yang bertanya atau modus pertanyaannya atau ketajaman bagaimana tuh. Tetapi yang nggak pernah orang bayangkan, UI itu punya berbagai macam cara untuk mengorek-ngorek, mengulas-ngulas kan. Jadi mungkin juga kita anggap bahwa Prabowo lagi mempelajari suasana, Ganjar juga begitu. Yang penting datang ke situ, karena UI nggak ada problem, siapapun boleh ke dalil di situ, termasuk profesor bego atau profesor pinter, nggak ada soal, nanti ketahuan tuh bego apa pinter belakangan. Jadi pastikan bahwa yang diucapkan oleh Anies kemarin ada standar yang kira-kira jadi ukuran untuk semua kampus di Indonesia itu. Dan kita nggak bisa bandingin misalnya kalau Ganjar yang duluan itu standarnya juga jadi turun tuh, karena Ganjar tidak punya kemampuan untuk mengulas sesuatu yang konseptual. Tetapi bagi Ganjar nggak perlu takut juga, kan Ganjar memang dilatih untuk utuh dalam mengucapkan nasionalisme ala Bung Karno kan. Jadi Ganjar pastikan aja dia kuasai soal Bung Karno nasionalisme itu kan. Jangan sampai justru bagian yang dia kuasai itu ternyata terlihat keretakan konseptualnya tuh. Dan banyak sejarawan Indonesia, sejarawan UI yang juga paham betul tentang Bung Karno, biografinya, politik luar negerinya, kemampuan dia untuk diplomasi. Jadi Ganjar perlihatkan bahwa dia datang dengan ide Soekarno, nggak usah pakai ide-ide lain tuh. Nanti jadi kaku justru di situ tuh. Jadi itu usulan saya. Demikian juga Prabowo. Prabowo datang dengan satu konsep yang sekarang sedang dia geluti soal pertahanan itu kan. Sehingga orang fokus pada soal-soal itu. Anies kemarin dia melayani pertanyaan yang memang dia kuasai, yaitu kedudukan dia sebagai gubernur waktu mengatasi pandemi kemarin kan. Jadi Anies mampu untuk mengucapkan sesuatu yang memang dia kenal itu. Di bidang itu dia dapat A pasti itu. Tapi mungkin di bidang lain dia nggak bisa dapat A tuh. Dan Ganjar mungkin dapat A di bidang Soekarno. Walaupun orang anggap Anies juga paham tentang Soekarno. Jadi untuk pertama kalinya kita pastikan setiap orang datang dengan otentisitinya tuh. Ganjar nggak usah ngomong pertahanan deh, dia buta huruf soal itu. Ganjar mending jangan sentuh soal lingkungan karena Anda akan dicincang di situ tuh. Tetapi ini persiapan buat Ganjar untuk masuk di dalam perdebatan yang lebih luas. Ini kan kuliah umum baru dan belum ada perdebatan. Juga nggak mungkin lah orang Ganjar ngomong tentang Soekarno, tiba-tiba ada anak angkat tangan, wadas gimana? Itu juga nggak relevan sebetulnya kan. Nanti ada waktunya di mana semua isu akan dibuka untuk dipertengkarkan. Roky Gerung menilai Ganjar Pranowo akan menjadi paling lemah jika debat baca pres di ranah kampus. Terlebih Anies Baswedan telah lebih dulu hadir di UI untuk kuliah kebangsaan. Ia bahkan lancar menjawab pertanyaan para mahasiswa. Sementara Prabowo, Roky Gerung menilai meski bukan orang kampus, namun ia yakin Prabowo bisa menguasai panggung. Oleh karena itu, Roky Gerung memberikan saran kepada Ganjar jika tak mau dikalahkan oleh Anies dan Prabowo dalam debat baca pres di UI.